Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Oktober 2020. Selamat bertemu kembali anak-anak Ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Walaupun kita masih PJJ, semoga kalian tetap terus semangat. Setelah kalian kemarin selama 1 minggu melaksanakan PTS dan melaksanakan remedial. Kompetensi dasar yang akan Ibu ajarkan hari ini, yang Ibu akan jelaskan adalah KD pengetahuan 3.6, menerapkan pencatatan utang jangka pendek, dan KD keterampilan 4.6, melakukan pencatatan utang jangka pendek. Tujuan dari pembelajaran, mengklasifikasikan utang jangka pendek, dan melakukan pencatatan berbagai jenis utang jangka pendek. Sebelum kita menginjak ke acara pencatatan, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hutang. Hutang usaha atau hutang dagang disebut juga dengan account payable. Adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Di dalam akuntansi, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa, aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat-surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan masih banyak lagi. Perbedaan hutang dan piutang. Untuk mengetahui perbedaan antara piutang dan hutang, kita bisa melihat dari definisinya secara sederhana. Dalam KKBI, hutang atau utang yaitu uang yang dipinjam dari orang atau pihak lain, atau disebut juga kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Perbedaan lainnya antara hutang dan piutang yaitu pemilik piutang disebut kreditur, sedangkan pemilik hutang disebut debitur. Dalam pembukuan atau akuntansi, piutang adalah termasuk aktiva lancar, sedangkan hutang termasuk di dalam beban, yaitu pasiva yang keberadaannya mengurangi aktiva. Saat menerima piutang, biasanya ada penerimaan tambahan yang disebut dengan bunga piutang. Sedangkan dalam membayar hutang biasanya ada tambahan beban yang disebut dengan beban bunga. Jenis-jenis hutang. Ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama. Biasanya dalam satu periode akuntansi bahkan lebih lama. Keuntungan dari hutang ini yaitu suatu usaha dapat meningkatkan nilai aset, baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak. Keuntungannya dalam laporan keuangan pada saat periode tersebut, serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat. Biasanya, hutang jangka panjang juga bisa timbul karena adanya pembelian aset seperti pembelian kendaraan perusahaan, tanah, atau gudang, atau gedung. Hutang jangka pendek.
Hutang ini memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dalam akuntansi, hutang jangka pendek dan pelunasannya akan dicatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Pada umumnya, hutang ini terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan. Contohnya, pembelian bahan baku, bahan mentah, atau barang jadi yang dijual kembali. Tujuan adanya hutang jangka pendek bagi perusahaan adalah untuk mempercepat perputaran keuangan, sehingga pada saat pembayaran, barang tersebut telah terjual. Jadi, secara sistemnya, yang membayar hutang secara tidak langsung adalah customer atau pelanggan, bukan perusahaan. Ini tidak akan mengganggu atau mengurangi modal maupun keuntungan pada laporan keuangan. Contoh, hutang jangka pendek adalah hutang jasa. Hutang yang timbul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa dari pihak luar. Barang dan jasa tersebut bisa untuk penjualan kembali atau untuk melancarkan kegiatan perusahaan. Misalnya, pembelian perlengkapan kantor atau jasa cleaning service atau maintenance peralatan. Dividen. Dividen terjadi jika perusahaan merupakan jenis perseroan atau memiliki saham. Pembagian dividen terjadi setiap periode akuntansi dan akan masuk ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah hutang biaya. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan secara rutin biasanya jatuh temponya lebih dari sebulan atau setiap bulan dan masuk ke dalam beban. Contohnya beban listrik, beban air, telepon, internet, dan pulsa. Pendapatan diterima di muka. Hutang ini terjadi ketika konsumen telah membayar sejumlah uang kepada perusahaan, namun belum menerima barang atau jasa dari perusahaan. Hutang jangka pendek, jenis ini tidak dalam bentuk uang, tapi tetap termasuk dalam golongan utang karena adanya kewajiban perusahaan yang belum terselesaikan. Hutang wesel, hutang dalam bentuk uang tunai kepada pihak tertentu dengan menggunakan perjanjian hitam di atas putih sebagai bentuk bukti tanpa menggunakan jaminan apapun. Jenis hutang jangka panjang ada 3. Ada hutang hipotek, hutang wesel, jangka panjang, dan yang terakhir adalah hutang obligasi. Baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dan tepat pada waktunya. Hal ini untuk membuktikan bagi pihak luar bahwa perusahaan mampu menyelesaikan kewajiban. Tentunya membantu bagi perusahaan. Jika ingin melakukan hutang di kemudian hari, semakin baik perusahaan dalam membayar hutang, maka semakin mudah dalam melakukan pinjaman di waktu berikutnya. Ciri-ciri hutang jangka panjang. Kurun waktunya lebih dari 1 periode atau 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Ada aset atau barang jaminan, bisa berupa sertifikat, BPKB, atau surat berharga lainnya. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan hutang jangka panjang. Sedangkan ciri-ciri hutang jangka pendek adalah jatuh temponya di bawah 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Pembayarannya secara langsung, sejumlah uang yang tertera tidak menerima pembayaran berjangka atau cicilan, tidak memiliki bunga, tidak membutuhkan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan atau perjanjian tertulis. Demikian penjelasan dari Ibu. Pagi-pagi minum jamu, penjual jamu cantik rupawan. Bersekolah mencari ilmu, ilmu berguna untuk masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap terus
selalu semangat. Untuk anak-anak Ibu, terima kasih.